Ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara mengakibatkan puluhan orang terluka. Polisi menemukan senjata api mainan di lokasi kejadian. Ada 2 titik ledakan yang terjadi pada saat sholat Jumat berlangsung sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Ledakan pertama terjadi di area belakang dan ledakan kedua berada di dekat pintu masjid. Semua korban telah dilarikan ke rumah sakit. 3 orang mengalami luka berat dan 17 mengalami luka ringan. Hingga saat ini, polisi belum menarik kesimpulan. Tim masih melakukan penyidikan lebih mendalam terkait ledakan tersebut. Polisi sudah mengamankan salah satu terduga pelaku peristiwa tersebut. Saat ini, tim gabungan masih mendalami motif dan jaringan pelaku. Polisi juga sudah mengamankan barang bukti. Terduga pelaku masih menjalani operasi akibat luka serius dari ledakan. Tim TV One mengabarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan hasil penyelidikan terkait ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Andi Kumala. Ya, saat ini polisi masih mendalami identitas hingga latar belakang pelaku teror. Untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan pendalaman. Ya, kita sangat berduka ya dengan peristiwa yang terjadi kemarin dan puluhan pelajar terluka akibat peristiwa ini. Namun juga kepolisian belum merilis siapakah tersangka atau pelaku pastinya. Meskipun Kapolri sudah mengatakan bahwa dari lingkungan sekolah itu sendiri dan juga pelajar. Nah, kita akan membahas apakah benar dugaan besarnya adalah pelajar dari sekolah itu sendiri dan apa penyebabnya. Sudah hadir di studio narasumber kita ada Ibu Vera Itabiliana, psikolog anak dan remaja. Selamat pagi Ibu Vera. Selamat pagi Ibu Vera. Selamat pagi Mas Philip. Oke, kemudian ada juga Mas Ridwan Habib, pengamat intelijen dan terorisme. Selamat pagi Mas Ridwan. Selamat pagi Mas Ridwan. Ya, dan sebelum kita berdialog, kita akan hadirkan dulu laporan langsung dari lokasi kejadian. Bu Vera dan juga Mas Ridwan, ada rekan kami Atika Harahap di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Selamat pagi Atika. Ya, Atika, bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian? Selamat pagi, Philip dan juga pemirsa. Saat ini saya berada. Ya, selamat pagi Andi, Philip dan juga pemirsa. Saat ini saya berada langsung di depan dari sekolah SMA Negeri 72 Kelapa Gading Jakarta Utara, yang mana ini merupakan kejadian ledakan yang terjadi pada Jumat kemarin siang, di mana kejadian ledakan terjadi sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat atau saat mau dimulainya ibadah sholat Jumat. Kalau kami gambarkan pada pagi hari ini situasi terbaru, Andi, Philip dan juga pemirsa, masih adanya penjagaan ketat begitu ya dari para petugas dan dari TNI AL ini masih berjaga ketat. Namun memang kami melihat untuk aktivitas warga di sini masih seperti biasa begitu ya. Namun memang penjagaan dari TNI AL masih terus berjaga untuk meminimalisirnya aktivitas tambahan begitu ya, karena memang kemarin sudah dilakukan olah TKP dan saat ini masih berlangsung sterilisasi di lokasi kejadian. Dan memang untuk penyelidikan awal dan sterilisasi oleh Polri dan TNI AL dan Gegana sudah dilakukan usai kemarin ledakan yang terjadi, karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa ada 2 ledakan, yang mana ledakan pertama ini sekitar pukul 12.15 di musola sekolah dan disusul oleh ledakan kedua di area kantin ataupun di belakang dari musola
pada saat ledakan pertama terjadi. Kalau kami dapatkan informasi terbaru, insiden ledakan kemarin ini mengakibatkan puluhan korban, yang mana ini merupakan orang-orang dari lingkungan sekolah. Totalnya ada 54 orang yang sudah menjadi korban, yang mana ini terdiri dari korban luka bakar dan korban yang luka akibat serpihan material dari ledakan tersebut. Kemudian juga dari pihak kepolisian sudah menyiapkan 2 posko yang dibentuk, di mana para korban-korban yang terdampak ini dilarikan ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat dan Rumah Sakit Yarsi Jakarta. Dan kalau kami dapatkan informasi terbaru begitu ya, per pukul 1.30 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi, bahwa untuk korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini totalnya ada 38 pasien. Kemudian kalau korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi ini totalnya ada 15 pasien. Dan memang kemarin usai ledakan terjadi begitu ya, baik itu dari toko-toko ini, Pramono Anung kemudian kemarin juga sudah melakukan kunjungan ke sekolah begitu ya, dan memastikan bahwa untuk korban-korban ini diberikan perawatan dan juga dilakukan pendalaman. Karena memang diketahui dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan kemarin bahwa sudah dikantongi begitu terduga pelaku. 1 terduga pelaku sejauh ini sudah dikantongi, dan itu merupakan pihak dari lingkungan sekolah sendiri. Namun memang masih dilakukan pendalaman begitu, siapa identitasnya dan apa motif dari terduga pelaku ini melakukan ledakan tersebut. Sementara demikian, kembali ke studio. Laporannya langsung dari SMA Negeri 72 yang kemarin sempat ramai terjadi ledakan. Memang kalau kita lihat juga kondisinya di sana masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan juga dari TNI. Terima kasih Atika. Saya mau langsung bertanya ke Mbak Vera. Mbak Vera, kalau kita lihat memang polisi belum merilis secara resmi begitu ya, secara terbuka bahwa siapa kemudian pelaku dari pengeboman ini. Tetapi kalau kemudian kita melihat dari saksi-saksi yang juga sempat bercerita bahwa ada kemungkinan ini terduga pelakunya memang masih merupakan murid di SMA Negeri 72, dan bahkan informasinya itu merupakan salah satu korban bullying. Perundungan. Apakah memang memungkinkan begitu korban bullying sampai begitu teganya untuk melakukan Aksi kekerasan. kekeji seperti ini? Oke. Ini kan usianya masih usia remaja ya, Betul. terduganya ya, kalau dilihat dari saksi-saksi, keterangan saksi dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara soal remaja itu adalah makhluk emosi dalam tanda kutip. Jadi semua perbuatan, semua keputusan, semua pemikiran itu sangat dipengaruhi oleh emosi mereka. Jadi terlepas dia korban perundungan atau bukan, basic conditionnya remaja adalah seperti itu, bahwa mereka memutuskan segala sesuatu berdasarkan emosi. Apalagi kalau dia menjadi korban perundungan, gitu ya. Korban perundungan pasti kan menyimpan banyak ya rasa sakit, gitu ya, rasa tidak berdaya terutama. Jadi pada satu titik memang ada misalnya dorongan untuk menunjukkan bahwa saya masih bisa punya power. Nah, seringkali untuk menunjukkan powernya itu ya itu tadi, karena memang mereka lebih mengutamakan reward dibandingkan resiko. Jadi lebih mengutamakan, yang penting saya puas, yang penting saya terbalaskan sakit hati saya, sehingga resiko-resiko yang misalnya, nanti ada orang terluka, nanti saya juga akan ikut terluka, ini akan urusannya panjang sampai sejauh ini gitu ya, itu tidak terpikirkan gitu, karena memang masih berdasarkan emosi tadi. Nah, itu ada hubungannya dengan perkembangan otaknya, yang memang di mana memang ada bagian otak yang memang belum berfungsi optimal gitu ya, yaitu bagian prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini sebenarnya yang menahan seseorang untuk mempertimbangkan bahwa apakah dia sudah mengambil keputusan yang tepat atau belum. Artinya usia remaja ini merupakan usia yang rentan, lebih rentan untuk adanya aksi-aksi seperti ini. Iya, sangat rentan gitu. Jadi kalau kita lihat berita-berita anak-anak remaja terlibat tawuran gitu ya, coba-coba minuman keras, narkoba dan sebagainya gitu ya, perilaku-perilaku yang berisiko kan terjadinya di usia remaja. Mbak Mala sama Mas Philip kan dulu pernah remaja juga kan gitu ya. Pasti pernah melakukan sesuatu yang kalau dipikirkan sekarang gitu ya, kalau diingat lagi sekarang, kok saya dulu nggak pikir ya, kalau saya dulu bodoh banget ya. Nah, itulah karena di masa remaja memang rentan sekali untuk mengambil keputusan
keputusan yang salah Ya. untuk melakukan tindakan yang kurang tepat. Yang kalau kita pikir kok nggak pikir panjang sih gitu ya, akibatnya apa dan sebagainya. Karena mereka masih berdasarkan emosi. Tapi di Gitu. titik mana sih emosi dari remaja itu, apalagi kalau dia merupakan korban perundungan, bisa kemudian terakumulasi menjadi tindakan kekerasan semacam ini? Bu? Nah, ini tentu saja dipengaruhi sama lingkungan ya. Jadi tidak semua korban perundungan melakukan tindakan ekstrim seperti ini. Kalau memang ini kan masih tahap penyelidikan Iya. ya gitu ya, belum dipastikan juga bahwa ini Iya. korban perundungan. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah korban perundungan tidak semuanya melakukan tindakan pembalasan atau ekstrim seperti ini gitu ya. Tentu saja dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, ini dugaannya adalah si korban perundungan ini mendapatkan referensi-referensi tentang kekerasan juga Oke. di Dari dalam internet. lingkungan keseharian. Kalau kita bicara lingkungan luas sekali, tidak hanya internet. Oke. Internet salah satunya ya. Kalau internet itu banyak macamnya juga, bisa dari video yang dia lihat, game yang dia biasa mainkan, atau anak ini juga tumbuh di lingkungan yang memang terbiasa dengan kekerasan. Oke. Ya, di situ kita bicara soal pengasuhan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi referensinya untuk menyelesaikan masalah itu semuanya dominan mungkin diwarnai dengan kekerasan. Oke. Gitu. Kita ke Mas Ridwan ya. Mas Ridwan, kalau kita melihat bagaimana usia dari terduga pelaku begitu, Ya. ini masih berusia remaja. Apakah memang tindakan yang kemudian dilakukan oleh terduga pelaku ini bisa dikategorikan sebagai terorisme? Ya, ini merupakan tindakan terorisme pro-neonazi pertama di Indonesia. Apa itu? Dan semoga yang terakhir. Oke. Kenapa bisa dikatakan seperti itu, Mas? Jadi ada suatu gerakan internasional ini, gerakan neonazi internasional. Di Amerika Serikat namanya Groyper. Dan di Amerika Serikat itu menghasilkan 4 kali penembakan sekolah. Oke. Dan dilakukan sepanjang 2025. Dilakukan oleh anak usia 17-18 tahun yang terpengaruh oleh gerakan ini. Gerakan New Neonazi ini yang kemudian dari pendalaman-pendalaman yang dilakukan oleh teman-teman yang meneliti gerakan ini, mereka menyebarkannya menggunakan Discord. Oke. Itu seperti Ya, aplikasi betul, seperti aplikasi. Telegram, Ya. Discord, dan anggotanya bisa ratusan ribu di situ. Wow. Dan kemudian di situ termasuk juga panduan-panduan untuk membuat senjata, panduan untuk mencari bahan peledak, panduan untuk merakit, ada di Discord. Tapi apakah ada indikasi bahwa gerakan ini juga sudah masuk ke Indonesia? Yes, itu yang kemudian sangat mengkhawatirkan kami, karena kalau ini adalah kejadian pertama, kita meyakini bahwa tentu saja, semoga tidak, tentu saja ini bisa menginspirasi Ya. anggota-anggota atau member-member lain yang masih berada senyap di dalam grup-grup Discord itu. Ya. Jadi saya kira, saya setuju dengan Mbak Vera tadi bahwa terkait dengan bullying dan pendampingan remaja tetap harus dilakukan, tetapi khusus untuk kasus SMA 72 ini menurut saya sangat unik. Ini harus didalami jauh lebih dalam. Tidak hanya dianggap sebagai sekedar, oh ini anak kasus bullying dia marah sama teman-temannya. Ini pasti ada jejaringnya, pasti ada jejaring internasional. Apakah Mas Ridwan melihat itu indikatornya salah satunya dari tulisan-tulisan yang ada di senjata Ya, mainan itu yang sudah terlibat, yang sudah terlihat seperti itu. Tetapi kami meyakini bahwa dia mempunyai rekam jejak yang lain. Misalnya si pelaku ini sudah menggambarkan sketsa-sketsa penembakan, kemudian dia juga sudah menyimpan materi-materi yang memuja kekerasan, seperti memuja Ku Klux Klan, memuja sekte-sekte white supremacy, yang di Indonesia ini sangat baru pertama kali. Baru pertama kali. Dan semoga tidak terjadi lagi. Tetapi dari tanggalnya saja Mas Philip, ini 7 November itu ada satu kejadian pertama neonazi muda tahun 2007, 7 November 2007. Itu terjadi di Jokula, Finlandia. Dan itu yang kemudian menginspirasi syuting-syuting berikutnya. Baik itu di Amerika Serikat, di Kanada, di Korea Selatan, di Jepang. Mereka rata-rata memang penyendiri, loner, Pendiam ya, begitu ya. pendiam. Mereka punya semacam visi sendiri dalam hidupnya, tertutup begitu. Dan ini yang menjadi sasaran empuknya, karena narasinya berkembang secara tertutup, dia tidak harus menunjukkan identitasnya, dia dengan sangat nyaman. Kalau tahu kita Discord itu kan kita betul sekali. bisa chat, bisa Apapun voice, bisa kita lakukan. dilakukan di situ tanpa harus menunjukkan identitas aslinya. Betul. Ya. Nah, dan ini juga saya kira perlu didalami ya. Ada satu akun TikTok yang diduga milik pelaku, yang dia memposting 8 jam sebelum serangan, sekitar pagi ketika dia masuk sekolah. Itu dia menggunakan logo oke di balik seperti ini. Yang artinya? Ini adalah logo yang sama yang digunakan, yang diposting oleh pelaku-pelaku penembakan di sekolah Amerika
yang dilakukan yang 2025 ini. Iya. Jadi ini semacam satu logo bersama, Simbol ya, artinya simbol simbol ya. bersama neonazi itu. Dia posting itu yang kita duga ini adalah bagian dari TikTok dia. Oke. Dan diposting 8 jam sebelum Terjadinya ledakan begitu ya? melakukan. Mas Ridwan, yang menarik adalah ini adalah usia pelajar ya. Ya. Apakah memang paham itu sengaja ditargetkan untuk remaja? Mayoritas iya, mayoritas memang targetnya usia muda. Tadi Mbak Vira sudah menjelaskan mereka sedang pencarian jati diri, mereka sedang membangun identitasnya, mungkin ada bagian dari otaknya yang sedang berkembang. Dan memang Groyper ini, gerakan ini memang mentargetkan segmentasi ini. Segmentasi ini. Makanya kemudian kita berharap Densus 88 tidak berakhir di sini, tapi mendalami handphone, mendalami laptop milik pelaku, kemudian kalau bisa masuk. Memang ini agak sulit ya. Karena Discord ini kan harus invitation. Betul. Kalau kita tidak di-invite, kita nggak bisa masuk Nggak bisa grup itu. masuk, betul. Nah, tetapi tentu saja Densus punya perangkat lah, punya moga-moga punya perangkat sehingga dia bisa kemudian masuk ke situ. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi semoga tidak ada jaringan-jaringan yang mungkin masih ada di Indonesia. Kami mengkhawatirkan itu karena kalau ini terjadi, ini bisa terjadi copycat, ditiru di tempat Bisa lain. menjadi inspirasi untuk pelaku-pelaku lain yang Dan mungkin ini saja bahaya begitu sekali. ya Yes. gerakannya seperti itu. Betul. Dan juga saya mau bertanya ke Mbak Vera nanti bahwa di mana kemudian ini peran-peran dari pendidikan, sekolah, guru, keluarga untuk juga ikut mencegah aksi-aksi seperti ini terulang kembali, tapi di segmen selanjutnya, Mbak Vera. Oke. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dan melanjutkan pertanyaan saya ke Mbak Vera bahwa tadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Mas Ridwan bahwa ini ada gerakan radikal yang juga terindikasi sudah memasuki ke Indonesia. Bagaimana kemudian peran-peran dari pendidikan, dari Komdigi dan juga dari pihak kepolisian untuk kemudian membatasi anak-anak yang berusia remaja ini terpapar dengan ideologi seperti yang terjadi begitu, Mbak Vera? Sayangnya kalau saya bisa bilang usaha kita belum maksimal nih. Oke. Untuk membendung semua informasi, semua akses gitu ya yang masuk ke dalam gadgetnya anak-anak kita. Gitu. Memang tanggung jawab utama adalah di orang tua untuk memberikan pendampingan, tapi semakin kesini semakin terlihat orang tua juga kewalahan. Orang tua juga butuh bantuan dari pihak yang wewenangnya lebih besar gitu ya. Karena memang anak remaja tadi saya sampaikan remaja kan mengikuti emosi gitu ya. Dan mereka masih dalam usia yang dimana mendobrak semua nilai-nilai yang pernah dia tahu gitu ya. Apa iya sih misalnya gitu ya merokok itu tidak bagus, aku coba gitu ya. Jadi dia ingin membangun nilai-nilainya sendiri. Nah ini lingkungan ya contoh lingkungan terkecil ya keluarga orang tua gitu ya. Kadang tidak memahami apa yang terjadi. Jadi ketika anak remaja misalnya membantah, membangkang itu menjaga jarak gitu ya, orang tua juga akhirnya ya udahlah gitu ya terserah deh gitu ya. Karena kamu susah dijangkau ya udah kami berhenti menjangkau. Nah sebenarnya itu tidak jangan sampai begitu. Gitu ya, karena nanti akan menciptakan kebutuhan-kebutuhan emosi yang kosong yang anak tidak dapatkan di rumah sehingga dia cari di internet, cari melalui gadgetnya sehingga paham-paham seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Ridwan itu bisa dengan gampangnya masuk karena seringkali anak-anak ini sangat tergoda dengan yang berbau isu dengan berbau kebebasan gitu ya, beda dari yang lainnya, terus terlihat punya power gitu dan kamu dan dia pikiran apapun, perasaan apapun yang dia punya itu pasti diterima gitu. Mereka akan bilang oh wajar kamu segitu, orang tua kamu aja nggak mengerti, teman-teman kamu aja yang jahat. Nah kalau sudah seperti itu akan gampang attach dan akan mengikuti apapun yang dianut di kelompok itu gitu. Nah Mbak Vera kalau kita juga melihat ya bagaimana kemudian kalau kita mungkin tidak normalisasi, tetapi mungkin kalau di usia remaja kita sudah sering melihat merokok, tawuran, meskipun itu juga salah begitu. Tetapi ini merakit bom, Mbak Vera. Artinya apakah juga Mbak Vera pernah mendapatkan pasien mungkin ya, atau mungkin melihat perilaku-perilaku seperti ini, perilaku ekstrim loh, Mbak Vera? Kalau ini saya belum pernah ya terus terang ya, ada anak-anak yang datang ke tempat praktek yang memang berniat untuk menyakiti orang lain gitu ya. Kebanyakan adalah menyakiti dirinya sendiri gitu kan ya. Nah ini kan tadi balik lagi ke referensi-referensi yang dia lihat di sekitarnya seperti apa
gitu. Kalau ada orang atau ada pihak-pihak entah input dari mana yang meyakinkan dia bahwa you can do something about it gitu ya, kamu bisa melakukan loh, kamu bisa bales, kamu bisa tunjukkan siapa diri kamu, ya udah itu akan diikuti. Berarti sebenarnya dia tidak bisa sendiri, ada yang orang di balik itu yang pengaruh-pengaruh ya, pengaruh-pengaruh dari tadi pertama saya sampaikan, apakah memang dia terbiasa dengan melihat kekerasan, ya terbiasa melihat kekerasan itu apakah dari kehidupan sehari-hari di rumah atau dari game yang dia mainkan atau video atau misalnya chat online tadi Discord dari Mas Ridwan sampaikan, itu juga bisa sangat berpengaruh. Nah sayangnya tidak ada figur-figur nih, baik tadi kalau Mas Philip tanya perannya orang tua apa, guru apa, nah ini kan figur-figur yang dekat dengan anak. Betul. Nah, tidak ada figur yang bisa masuk untuk jadi filter. Sesimpel untuk jadi teman diskusi. Tadi saya sempat sebutkan di awal prefrontal cortex-nya belum berfungsi optimal. Nah, sebenarnya si prefrontal cortex itu kan tugasnya adalah memaparkan pilihan yang ada. Oh, kamu dibully teman kamu. Oke, itu sangat menyakitkan, yes. Oke, sekarang kita bahas pilihan apa saja yang bisa kamu lakukan beserta konsekuensinya. Itu tugasnya si prefrontal cortex. Nah, idealnya adalah orang tua, guru bisa mengambil spot itu. Gitu. Nah, seringkali yang kita temui adalah, yang saya temui di tempat praktek adalah orang tua seringkali langsung cut aja gitu ya. Jadi kurang sabar untuk berdiskusi sama anak. Mereka pasti bilang, ya udahlah kamu cuekin aja kalau teman kamu bully kamu atau kan lapor guru, sesimpel itu. Padahal kan yang menjalani dari hari ke hari tidak sesimpel itu masalahnya. Ada gitu efek ya. mental health yang mungkin dirasakan dari anak Nah, tersebut. jadi diskusi ini penting. Oke, pilihannya apa yang bisa kamu lakukan? Lapor guru. Apa konsekuensinya kalau lapor guru? Didiamkan saja. Apa konsekuensinya? Itu kita bantu. Oh, oke, kamu datang ke sekolah untuk menyakiti teman-teman kamu, itu apa konsekuensinya? Itu termasuk juga dibahas. Sehingga si anak ini juga ada waktu, ada jeda untuk cooling down, untuk meredakan emosinya, dia mendapatkan support yang tepat gitu ya, dukungan yang tepat dari lingkungan, bukan dari orang-orang yang memberikan pengaruh justru malah dia melakukan sesuatu yang negatif gitu. Saya mau ke Mas Ridwan. Mas Ridwan ini kan merakit bom, kemudian Anda tadi mengatakan bahwa ada indikasi paham neonasi atau radikal yang masuk melalui mungkin internet yang diakses atau mungkin ada dari lingkungan sekitar. Apakah itu tidak bisa dideteksi? Karena kan Mas Ridwan saja mengetahui bahwa ini sudah masuk ke Discord nih. Ya memang ini satu gerakan baru ya di ranah kontraterorisme di Indonesia. Kalau selama ini teman-teman di BNPT, BIN dan Densus itu memonitor terorisme klasik, misalnya jejaring ISIS, jejaring kelompok radikal kanan teroris kanan ya, yang kemudian ideologinya juga menginspirasi anak-anak muda untuk melakukan hal yang sama, tetapi beda arahnya. Nah, saya kira malah ini menjadi alarm tanda bahaya. Moga-moga ini yang terakhir dan ini harus segera dilakukan semacam patroli cyber yang cukup intensif. Ada BSSN di situ, ada Komdigi di situ, ada teman-teman cybercrime Polri di situ, sehingga kemudian tidak terjadi lagi dan memastikan bahwa korban, saya menyebutnya korban sebenarnya, karena biar tadi Mbak Vera menjelaskan ini anak ini kasihan kan, ini dia korban dan kemudian korban ini adalah yang pertama dan yang terakhir. Jangan sampai ini ada jejaring lain atau teman-teman yang seide dengan dia yang kemudian terinspirasi dari yang sudah dia lakukan itu. Oh, si ini bisa melakukan nih di 72, kita harus melakukan hal yang sama, ini bahaya banget. Atau mungkin Ini juga yang dari harus pihak segera kepolisian antisipasi. tidak, atau mungkin juga kaget ya Mas Ritono. Artinya tidak menyangka bahwa ternyata aksi-aksi keji seperti ini bisa dilakukan oleh usia remaja. Ya, karena memang selama ini pemantauan kontraterorisme itu dilakukan ke arah kelompok klasik tadi yang saya sebut klasik tadi. Dan itu kan secara statistik sudah sangat turun. Pengeboman terakhir untuk kelompok, saya menyebutnya mungkin Islam radikal gitu ya. Itu terakhir Astana Anyar 2022, Desember 2022 di Cirebon, menyerang pos polisi di dalam masjid. Itu terakhir 2022 dan kemudian semakin menurun ya. Semakin menurun, bahkan tidak ada sehingga ketika terjadi 72 semua terkaget-kaget, terhenyak bahwa ternyata tidak hanya jaringan klasik ini, ternyata ada jaringan baru ini yang juga berbahaya, grouper ini, white supremacy neonazi ini yang juga mengincar adik-adik kita usia 17, 18 yang kemudian sedang dalam proses mencari jati diri. Artinya ini sudah bisa menjadi ancaman buat negara? Harusnya iya. Saya sungguh berharap tidak berhenti pada oh ini anaknya korban bullying, oh ini anaknya harus pendampingan health. Iya itu penting. Pendampingan mental, iya itu penting. Penting banget. Tapi mohon jangan berhenti di situ. Harus ada antisipasi lebih dalam
Oke. spesifik didalami secara forensik digital, komunikasi dia, laptop dia, handphone dia, kemudian jejak-jejak website yang pernah dia buka apa saja. Dari situ akan kelihatan polanya. Kalau nanti itu ternyata ada mentor online-nya, karena merakit bom itu nggak mudah. Betul. Merakit bom itu secerdas-cerdasnya anak ini, kalau dia tidak ada bimbingan, dia tidak ada yang mengarahkan, saya masih pesimis. Iya, Seorang makanya anak tadi bilang sama Bu SMA, Vera juga pasti ada pihak yang mendukung. seorang ya? anak SMA bisa membuat bom, walaupun mungkin itu ramuan dari mercon, petasan dan sebagainya, tapi bisa melukai teman-temannya sampai 50 orang. Ini bukan hal yang sederhana. Dan proses ini pasti dilakukan dalam waktu yang lama. Tidak misalnya mau berangkat kemudian Baru paginya dirakit bikin, jadi bukan. 1 hari begitu ya. Harus disiapkan dan seterusnya. Tapi juga Mas Ridwan, kalau saya melihat juga bagaimana kemudian Mas Ridwan melihat dari pihak kepolisian, apakah hingga saat ini juga masih terus mendalami penyelidikan, apakah memang ada kehati-hatian atau memang dari pihak kepolisian juga ingin tetap menjaga situasi tetap kondusif, karena hingga saat ini juga polisi masih berhati-hati untuk mengumumkan terduga pelaku, motif pelaku. Seperti apa Mas Ridwan? Ya, dugaan saya memang ini karena remaja ya, pelakunya remaja, kemudian ada faktor psikologis anak-anak korban juga, maksudnya teman-teman sekolahnya, kemudian faktor psikologis orang tuanya. Kita bisa membayangkan kesedihan orang hancur tuanya. pasti ya. Itu Ketakutan kan, ya, iya, pasti ya. ketakutan, kesedihan antara kecemasan dan sebagainya bercampur aduk di situ. Jadi mungkin saya memahami ketika teman-teman Polri barangkali menahan dalam tanda petik menunda informasinya ini. Tetapi itu nggak apa-apa. Tetapi sepanjang penyidikan forensiknya berjalan. Terus berjalan. Dan sejauh yang saya tahu, teman-teman juga berkomunikasi dengan saya. Beberapa kawan-kawan Densus memberikan beberapa foto-foto yang kemudian ternyata memang anak ini memang mempunyai kelainan sketsa, yang dia bikin sketsa penembakan dan seterusnya, yang ini memang harus benar-benar jadi warning ditelaah sampai mendalam. Oke, gitu. mungkin terakhir Bu Vera bisa memberikan warning atau mungkin apa yang harus dilakukan berkaca dari kejadian ini orang tua, sekolah, dan lingkungan. Oke, orang tua perlu gini, semakin anak besar kadang kita berasumsi bahwa anak tidak butuh kita gitu ya. Padahal justru di situ kita bisa lebih masuk untuk mengambil peran yang lain gitu ya, peran teman diskusi, dan jangan pantang menyerah karena anak remaja memang sangat challenging ya. Mereka cenderung lebih suka bersama teman-temannya, nggak suka ngobrol sama orang tuanya, tapi orang tua maju terus aja, tunjukkan kepada anak bahwa kita bisa kok diakses dengan mudah dan bisa jadi teman diskusi yang memang enak gitu ya. Jadi sehingga orang tua pun juga harus belajar mendengarkan tanpa menjudge, karena kalau kita sudah menjudge langsung menilai, anak langsung pasti mundur, jaraknya bertambah jauh. Nah di sisi sekolah juga diharapkan, nah ini ya, beban akademis, beban administrasi yang dibebankan pada guru itu mungkin bisa dievaluasi ulang sehingga guru juga bisa lebih hadir, lebih mindful mendampingi anak-anak di sekolah. Bisa lebih dekat dengan murid-muridnya. Betul, begitu ya. jadi fokusnya adalah bukan hanya menyelesaikan administrasi, menyelesaikan memberikan nilai target begitu ya. kurikulum dan sebagainya, tapi juga memperhatikan bahwa anak didik ini juga ada aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan. Karena kalau tidak dapat di rumah, paling nggak dia bisa dapat di sekolah. Ada orang yang mau mendengarkan dia. Baik, terima kasih. Mbak Vera, Sama-sama. Mas Ridwan untuk penjelasannya. Tentunya kita berharap bagaimana kasus ini tidak membuat para pelajar lainnya untuk juga takut kembali bersekolah, mengenyam pendidikan, karena ijazah itu penting, Andi Kumala. Iya, karena apalagi kalau kita punya ijazah yang asli itu penting banget, ya kan, supaya tidak bermasalah di kedepan harinya seperti yang kembali ramai. Iya, di mana kasus, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Sesaat Kita akan lagi. sesaat lagi. Terima kasih.